Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut adalah tutorial cara membuat pengolahan asesmen berbasis Android atau Eksaman. Bagi Bapak Ibu yang kemarin belum berkesempatan mengikuti workshop pengolahan asesmen berbasis Android atau Eksaman ini, berikut adalah tutorial bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan Eksaman dalam asesmennya. Baik Bapak Ibu sekalian, langkah yang pertama Bapak Ibu masuk ke dalam Google gitu ya, masuk Google. Boleh Google Chrome dan lain sebagainya. Tentunya yang sudah ada akun Google kitanya ya. Kalau belum silahkan login. Kemudian langkah yang pertama Bapak Ibu silahkan klik titik 9 ini untuk kita bisa masuk ke dalam Google Drive. Jadi klik Drive kita ya, masuk ke dalam Google Drive. Nah, ini adalah Google Drive milik akun kita masing-masing. Kemudian langkah yang selanjutnya Bapak Ibu bisa ke menu plus baru untuk membuat folder. Jadi langkah pertama buat folder baru. Silahkan Bapak Ibu berikan nama folder barunya bebas. Contoh saya adalah akan beri nama PAB, Penilaian Asesmen Bersama Ganjil tahun 2024. Kemudian kita klik buat Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita buat folder barunya, kemudian kita ke titik 3 bagian kanan Bapak Ibu untuk ke menu bagikan. Ya, jadi harus dibagikan agar semua user bisa mengakses. Klik bagikan. Nah, ini masih dibatasi Bapak Ibu sekalian, kita klik rubah supaya menjadi siapa saja yang memiliki link agar bisa dibuka oleh siapa saja, terutama oleh peserta didik kita Bapak Ibu nanti di soal eksamannya. Klik selesai. Setelah itu mari kita buka foldernya. Ya, tentunya masih kosong. Langkah yang selanjutnya kita tambahkan soal kita, ya, soal asesmen kita. Nah, kita upload file Bapak Ibu sekalian. Tentunya soalnya yang sudah berbentuk PDF ya Bapak Ibu sekalian, silahkan mengisi soal di template yang sudah disediakan di Grupman. Nah, ini sudah tersedia. Saya ambil contoh soal ATS Kurdis Bapak Ibu, saya masukkan ke dalam folder yang sudah dibuat. Ya, oke. Nah, biasanya kita untuk cross check ya, jadi harus dibagikan. Nah, karena tadi foldernya sudah dibagikan, pasti soalnya juga ikut sudah dibagikan. Nah, begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan dibatasi, tapi siapa saja yang memiliki link gitu ya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, soalnya sudah kita masukkan, soal ATM, kita ke LJK ya, LJK yang sudah di-share di Grupman Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini link LJK. Kita klik buka linknya Bapak Ibu sekalian. Link LJK. Nah, ini link LJK ini masih umum begitu ya, masih umum. Nah, supaya ada di dalam folder kita ya, ini supaya masuk ke dalam folder kita, maka LJK ini harus kita salin begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, caranya yaitu klik file Bapak Ibu, kemudian buat salinan. Nah, silakan Bapak Ibu berikan nama ya, LJK ini bebas. Saya kasih nama sesuai soal LJK Kurdis ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu pindahkan ke folder kita ya, silahkan klik di sini. Nah, pindahkan ke tadi ya folder yang sudah kita buat di dalam Google Drive, misalkan ke PAB Ganjil Bapak Ibu, kita pilih supaya buat salinan, supaya kita memiliki salinan di dalam folder kita gitu ya, di dalam Google Drive. Nah, ini sudah disalin ya, sudah ada di dalamnya. Ini kita close dulu LJK yang awalnya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah disalin, kita periksa. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu LJK-nya gitu. Jika sudah Bapak Ibu sekalian, ini adalah link soalnya. Nah, kita lihat ini masih soal milik orang lain, maka harus kita rubah. Begitu ya Bapak Ibu, ini soal orang lain ya, harus kita rubah karena kita tadi
salin atau copy milik orang lain. Caranya Bapak Ibu sekalian bisa balik lagi ke dalam Google Drive-nya folder yang tadi. Nah, ini soal kita. Soalnya itu Bapak Ibu bisa kita salin, klik titik 3 bagian kanan, kemudian bagikan, klik salin link yang bawahnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah disalin, kita kembali lagi ke LJK Al-Quran Hadis. Kita simpan dulu Bapak Ibu di sembarang tempat, kita simpan di sini saja. Ctrl paste. Nah, ini adalah soal kita. Nah, kita ambil bagian tengahnya di link soal kita Bapak Ibu untuk dipindahkan nanti ke sini ya. Jadi kita ambilnya itu di setelah D dan garis miring atau slash dimulai angka 1 Bapak Ibu ya. Dimulai angka 1 kita blok, kemudian kita copy. Nah, sampai ke R ya, sebelum garis miring view-nya jangan dibawa sampai sini ya. Slash garis miringnya jangan dibawa, kita kopikan. Setelah kita kopikan, Ctrl C, kita pindahkan ke sini Bapak Ibu. Kita klik saja yang ini. Nah, kita klik yang ini. Kita ganti. Tadi kita mulai dari setelah D dan garis miring atau slash dari angka 1 ini kita ganti, kita blok tadi sampai sebelum garis miring atau sebelum slash preview. Jadi hanya tengah-tengah saja Bapak Ibu ya, hanya tengah-tengah ini. Kemudian kita Ctrl paste yang sudah tadi kita copy soalnya. Nah, ini akan menjadi soal kita akan berubah. Kita periksa Bapak Ibu sekalian. Nah, sudah menjadi soal ATS Kurdis ya. Untuk memastikan Bapak Ibu bisa mengklik di sini begitu ya. Apakah ini soal kita? Nah, tapi cukup lihat judul saja, ini sudah berubah. Oke Bapak Ibu, untuk memindahkan link soal sudah, berarti ini kita hapus dulu Bapak Ibu ya yang tadi kita simpan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ini dimasukkan link soalnya, kita langsung ke menu ekstensi yang ada di bagian sini ya. Klik ekstensi, kemudian lagi klik App Script. Ya, diklik App Script Bapak Ibu sekalian, kita tunggu. Cepat atau tidaknya tergantung kualitas jaringan kita ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah kodenya ya, ini adalah rumusnya, nggak usah diapa-apain Bapak Ibu ya, biarkan saja. Kita langsung ke menu yang biru di bagian kanan, terapkan. Kita klik terapkan, kemudian kita klik deploy baru Bapak Ibu sekalian. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Ini deskripsinya boleh pakai deskripsi, boleh tidak Bapak Ibu yang sekalian ya. Nah, ini yang memiliki akses harus siapa saja begitu ya. Tidak boleh hanya sendiri atau siapa saja yang memiliki akun Google, tapi siapa saja. Klik siapa saja. Nah, ini pastinya sudah aplikasi web. Jika tidak bisa dipilih Bapak Ibu sekalian ya di sini nantinya gitu ya. Nah, pakai aplikasi web gitu ya. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, tinggal di aplikasi web Bapak Ibu. Nah, jika sudah Bapak Ibu silahkan klik terapkan ya. Nah, oke. Sudah diterapkan, kita akan masuk ke menu selanjutnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu izinkan akses ya, klik izinkan akses. Akan dibawa ke dalam akun Google kita. Nah, klik akun Google kita yang memang aktif ya di Google Drive kita, di Google kita klik yang ini sudah betul. Oke, kita klik saja Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Kita klik advance Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik yang bawah, go to LJK, klik saja. Nanti akan masuk ke halaman berikut ini, kita klik allow Bapak Ibu sekalian, klik allow ya bagian ini. Oke. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke halaman berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu tinggal salin yang bagian bawah, jangan yang atas ya, yang bagian bawah ini. Kita klik salin, oke. Sudah kita salin, klik selesai. Ini kita bisa close saja Bapak Ibu ya, halaman ini bisa kita close. Untuk selanjutnya Bapak Ibu silahkan masuk lagi ke yang berikutnya, yaitu link assessment V4.0 ya. Ini sebagai pengendalinya. Kita pindahkan yang sudah kita salin link tadi ke dalam link assessment V.4.0 Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengendali ya untuk menulis nama kita ya, nama guru, nama kita dan mapelnya, kemudian kita buat tokennya, kemudian kita buat waktunya dan masukkan link yang tadi sudah kita copy ke sini Bapak Ibu sekalian. Oke, saya copy dulu ya Bapak Ibu linknya.
saya copy dulu linknya. Misalkan saya buat nama, tadi saya buat nama lagi, misalkan Ibnu Sina. Mapelnya tadi Kurdis. Oke. Saya simpan dulu link yang sudah saya copy di sini, Ctrl paste. Nah, ini akan muncul gitu ya, yang tadi di ekstensi tadi Bapak Ibu sekalian. Saya akan buat tokennya Bapak Ibu setelah kita masukkan link tadi gitu ya. Saya akan buat tokennya. Misal saya akan buat token ANB, misalkan tokennya saya buat. Dan saya akan membuat waktunya selesai ujiannya pada pukul 10. Misal saya ujian pada pukul 8.30. Saya akan selesaikan ujiannya pada pukul 10. 10 pakai koma ya Bapak Ibu, 00,00. Oke, sudah dibuat. Nah, jadi anak-anak nanti tinggal masuk di handphonenya masing-masing ya, di aplikasi Eksaman untuk masuk ya, token sudah kita buat. Nah, jadi ini sebagai pengendalinya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi misalkan saya akan ulangan kelas 12 IPA 1. Jadi Bapak Ibu untuk anak bisa login atau tidak ini tergantung kita ya. Kalau di checklist berarti anak-anak sudah bisa login, kalau belum ya belum. Misal ini kita blok saja bagian 12 IPA 1 contoh pakai spasi. Nah, ini kalau sudah terchecklist begini Bapak Ibu berarti anak-anak sudah bisa login semua. Atau misalkan ingin dibagi dua ulangannya misalkan begitu ya, boleh Bapak Ibu hanya dipilih saja, klik-klik saja begitu ya. Misal Alisa yang pertama, kemudian lagi Ardia, Dian, kemudian lagi Guspian dan selanjutnya gitu ya. Berarti yang di checklist ini yang sudah bisa login Bapak Ibu ya, masuk ke dalam ujian eksamanya. Nah, silahkan makanya di handphone Bapak Ibu bisa diuji coba. Nah, ini kita akun milik kita begitu, Eksaman milik kita, uji coba di aplikasi di handphone kita begitu ya. Jadi harus di-download dulu aplikasinya yang sudah di-share di Grupman. Ya, saya akan coba di sini apakah ini sudah bisa berjalan. Ya, saya misalkan akan coba di sininya juga bisa Bapak Ibu ya. Tapi ini jangan di ini ya, siswa gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, kalau di aplikasi handphone itu di aplikasinya akan meminta token terlebih dahulu. Jadi nanti ketika anak buka aplikasi dia akan minta token. Nah, ini token yang kita buat dan ini token bisa kita gonta-ganti Bapak Ibu sekalian begitu ya. Jadi biar tidak mudah masuk keluar masuk gitu. Jadi kita gonta-ganti sebagai pengendali. Nah, kalau kita uji coba Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masukkan token sama di aplikasi baru kita akan masukkan kode peserta. Nah, kode pesertanya itu ini Bapak Ibu sekalian ya, ini kodenya yang akan anak-anak gunakan. Misal yang sudah di checklist, yang sudah boleh, atau kita coba dulu Bapak Ibu yang belum di checklist, apakah dia bisa login masuk untuk mengerjakan ulangan. Misalkan Anggun Pramesti, saya belum checklist ya Bapak Ibu, kita masukkan dia berarti 02 begitu ya. Kita masukkan 12A102, apakah bisa? Kita coba saja Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda belum dipilih untuk login. Jadi, kita ini bisa mengendalikan siapa saja yang boleh ujian dan tidak dengan cara di checklist begitu Bapak-Bapak. Karena Anggun belum di checklist, jadi Anggun belum bisa masuk ujian. Nah, yang sudah di checklist misalkan Alisa, kita coba Bapak Ibu sekalian, Alisa itu 01. Oke, kita masuk. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang sudah kita checklist, jadi dia bisa masuk untuk mengerjakan ujian. Nah, ini soalnya sudah muncul. Nah, ini jawabannya juga muncul. Anak-anak namanya juga sudah sesuai, Alisa Putri Maulida 12A101. Tinggal mereka tulis mata pelajaran karena namanya sudah sesuai gitu ya. Misalkan Al-Quran Hadis gitu Bapak Ibu ya. Al-Quran Hadis. Nah, anak-anak tinggal mengisi saja. Kita coba aja Bapak Ibu, kita isi, nanti akan muncul di jawaban kita, LJK kita. Saya isi sembarang aja gitu ya untuk uji coba Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat sampai 20 Bapak Ibu ya, ATS ini. Nah, ini LJK-nya kok lebih dari 20, gak jadi masalah Bapak Ibu ya. Ini LJK-nya memang dibuat untuk 35 soal, tapi anak-anak isi sampai 20 saja begitu ya. Kemudian esainya juga diisi. Misalkan saya isi sembarang 1, kemudian lagi saya isi sembarang 2. Untuk memastikan muncul atau tidaknya begitu ya Bapak Ibu, 3, 4,
5 boleh bisa panjang lebar ya ngisi esai ini Bapak Ibu. Ini hanya uji coba, kita kirim jawaban. Oke, kita lihat tadi Alisa apakah sudah masuk jawabannya, kita lihat di LJK kita ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya ini mapel Al-Quran Hadis, ini jawabannya sampai nomor 20. Kemudian lagi ini esainya, ya semuanya sudah terisi Bapak Ibu sekalian. Nah setelah itu Bapak Ibu nanti kan semuanya juga mengisi begitu ya. Ini akan terisi penuh oleh anak-anak yang mengisi. Kalau sudah penuh Bapak Ibu, misalkan sudah semua ujian, apa selanjutnya Bapak Ibu bisa ke spreadsheet yang B ini ya. Ini kan spreadsheet A Bapak Ibu sekalian, ini ada spreadsheet B. Nah di spreadsheet B ini kok belum muncul padahal Alisa sudah mengikuti ulangan. Nah Bapak Ibu bisa di sini di bagian kolom G ya, tapi di bawahnya, nah di bagian sininya Bapak Ibu itu ada rumus. Ada rumus ini Bapak Ibu. Nah ini kenapa belum muncul? Karena ini masih rumus orang lain. Jadi harus kita ganti. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Oke, kita kembali lagi ke spreadsheet A supaya jawaban yang di spreadsheet A muncul di spreadsheet yang B. Begitu ya Bapak Ibu. Nah kita ke spreadsheet A Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik bagikan. Ya menu ini kita klik bagikan. Bapak Ibu sayang. Kemudian kita salin link, Bapak Ibu, salin link. Ya, yang bagian ini salin link. Oke, kita klik selesai. Kita kembali lagi ke bagian B, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di bagian ini setelah tanda kutip 2, Bapak Ibu bisa di blok sampai sini ujung sama. Nah, sampai sebelum titik 2. Jadi titik 2-nya jangan dihilangkan Bapak Ibu. Cukup diganti tengahnya saja. Yang ujung ininya biarkan saja. Kemudian kita paste yang sudah tadi kita copy. Klik paste. Nah, kemudian kita klik enter. Oke Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya sudah muncul. Nanti semuanya juga akan mengikuti kalau sudah diisi jawabannya akan muncul di sini. Nanti ini adalah yang akan kita copy ke aplikasi pemeriksaan Bapak Ibu yang sudah di upload juga di Grupman begitu ya, ada linknya di deskripsi Grupman Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada XX, nah ini kita atur karena tadi LJK-nya 35 ya, kita kan hanya ngisi 20, kita klik aja 20 Bapak Ibu ya. Nah supaya tidak ada XX balak lah gitu ya, supaya bersih. Nah begitu Bapak Ibu ya. Nanti semuanya di sini akan berkumpul jawaban-jawaban, nanti kita tinggal copy dari mulai kode sampai ke jawabannya saja, PG dan juga esai sampai ke bawah, misalkan 12 IPA 1 semua kita copy. Nah kemudian setelah di copy kita pindahkan Bapak Ibu sekalian ke aplikasi penilaian. Itu saja Bapak Ibu ya, dicukupkan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika memang ada yang ditanyakan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.